Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di Podcast Time. Waktunya podcast bersama saya Rasyando Olivia dan Pak Iqbal Reza Majid. Nah, Pak, kali ini saya mau tanya mengenai bukber. Tanggapan Pak Iqbal mengenai bukber semangat tapi sholat terlewat. Bagaimana nih, Pak? Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di bulan Ramadan ini masih diberikan nikmatan yang luar biasa, nikmat kesehatan dan panjang umur. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa maupun ibadah lainnya di bulan Ramadan dengan maksimal. Baik, kaitannya dengan tema kali ini cukup menarik ya, yaitu bagaimana tanggapan tentang buka bersama yang semangat tetapi sholat maghribnya menjadi terlewat begitu. Padahal yang namanya buka bersama itu tidak ada dalilnya, Mbak. Tidak ada dalil yang mewajibkan atau mensunahkan tentang buka bersama. Yang ada adalah buka bersama itu mensegerakan buka, itu ada. Jadi kita semuanya di bulan Ramadan ini menjalankan ibadah puasa tentunya dengan syarat dan rukun yang harus kita jalani. Nah, salah satunya adalah mensegerakan buka. Itu juga termasuk kaitannya dengan syarat untuk puasa. Jadi ketika orang itu berpuasa, maka bersegeralah untuk berbuka. Namun kaitannya dengan ini tidak ada kejelasan khusus di dalam hadis maupun Al-Quran kaitannya dengan berbuka puasa bersama, itu tidak ada. Nah, lalu bagaimana hukumnya buka puasa dengan semangat tetapi sholat maghribnya kelewat, bahkan tidak menjalankan ibadah sholat maghrib, sehingga ini yang menjadi pertanyaan. Lalu bagaimanakah puasanya, diterimakah atau sia-siakah, seperti itu. Jadi buka puasa bersama itu memang sudah menjadi adat ya, jadi adat orang Islam. Baik di Arab Saudi juga ada yang namanya buka bersama, di Indonesia apalagi yang sudah membudaya seperti itu. Dan buka bersama ini biasanya dilaksanakan mungkin karena majelis taklim atau mungkin pengajian sampai sore, dilanjutkan buka bersama, atau mungkin ngabuburit bersama di masjid, dan sampai dengan pertemuan teman lama yang mungkin sudah lama nggak ketemu, sehingga mengadakan buka bersama dalam rangka mempererat, menyambung silaturahim, dan buka bersama yang dilakukan oleh keluarga begitu. Jadi buka bersama dengan semangat namun sholat maghrib terlewat, ini yang menjadi PR untuk kita semuanya dalam rangka memperbaiki kaitannya dengan bukber yang kurang pas seperti ini. Jadi buka bersamanya semangat tetapi setelah itu sholat maghribnya kelewat. Nah, sering terjadi, bukan ada lagi tetapi sering terjadi seperti ini. Bahkan mungkin kita bisa melihat di tempat-tempat keramaian yang kita lihat, mesti di sana ada dan banyak orang-orang yang masih standby dari maghrib bahkan sampai isya. Iya, benar, Pak. Bahkan sampai tarawih masih standby di tempat, dan otomatis orang ini tidak menjalankan kewajiban yang harusnya dijalankan, yaitu sholat. Nah, hal ini juga sinkron kaitannya dengan bagaimana kalau orang yang berpuasa tetapi tidak sholat. Padahal puasa dan sholat itu adalah sama-sama wajib. Nah, sholat itu rukun Islam yang kedua, sementara puasa itu adalah rukun Islam yang keempat. Nah, namun kalau ketika kita berpuasa tetapi tidak menjalankan sholat, ibarat kita memakai ikat pinggang tetapi tidak pakai celana. Seperti itu, Mbak Olive. Jadi percuma
Jadi kita percuma menjalankan ibadah puasa Ramadan tetapi tidak menjalankan tiang agama, yaitu sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Makanya ketika kita tidak sholat, maka agama kita tidak ada tiangnya, otomatis roboh. Nah, yang menjadi penyangga di bawah atas semua iman ini adalah sholat sebenarnya. Jadi seseorang juga akan kelihatan sikap, perilakunya, attitude-nya, akhlaknya, budi pekertinya. Manakala sholatnya baik, insya Allah perilakunya baik. Dan begitu sebaliknya, ketika sholatnya buruk, maka perilakunya, attitude-nya juga seperti itu, akan kurang baik seperti itu. Nah, sholat itu bahkan menjadi pertanyaan pertama ketika nanti kita di alam barzakh, bagaimana sholat kamu, seperti itu. Jadi yang ditanyakan itu bukan bagaimana puasa kamu, bagaimana bukber kamu, tetapi yang ditanyakan adalah bagaimana sholat kamu, sudah benar atau belum, sudah baik atau belum, atau bahkan sebaliknya, seperti itu Mbak Oli. Jadi kesimpulannya, bukber tetapi tidak sholat itu sama saja dia sia-sia dalam menjalankan ibadah puasa. Artinya dia melaksanakan buka bersama, melaksanakan ibadah puasa, tetapi tidak menjalankan keutamaan atau mungkin kewajiban yang sebenarnya sebagai orang Islam adalah melaksanakan sholat fardu 5 waktu, seperti itu. Ya, baik. Kemudian cara menanggulanginya seperti apa nih Pak? Ya, cara menanggulangi, mengantisipasi, bahkan meminimalisir kejadian seperti yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu bagaimana cara kita tetap menjalankan ibadah sholat selama kita melaksanakan buka bersama. Jadi pastikan di dalam buka bersama itu ada yang namanya schedule-nya. Jadi ada dalam organisasi itu ada namanya rundown acara. Jadi biasanya kalau kita menyusun acara harus jelas buka bersamanya kumpul jam berapa, maghribnya kan udah jelas jam sekian, tetapi nanti harus dibatasi sampai jam berapa, sholat maghribnya di mana, dan pulangnya jam berapa. Jadi atur waktu sedemikian rupa agar tidak molor atau mungkin kelewat batas waktu-waktu yang sudah kita tentukan bersama, seperti itu. Jadi atur waktu sedemikian rupa sehingga sholat maghrib itu sudah termasuk dalam rundown acara buka bersama. Begitu. Yang kedua, biasakan setelah buka bersama tidak ngobrol terlebih dahulu. Jadi ngobrolnya mungkin setelah sholat maghrib. Jadi ketika sudah makan selesai, kemudian kita ngobrol, otomatis nanti ngobrolnya akan berkelanjutan sampai isya, bahkan sampai taraweh itu kita belum melaksanakan sholat maghrib. Jadi seperti itu. Nomor 2 adalah kita harus mensegerakan sholat, karena sholat itu ketika kita undur-undur, ketika kita tunda-tunda, akan menjadi suatu hal yang tidak baik. Apalagi setelah buka bersama kita ditinggal ngobrol dahulu, secara nggak sadar nanti kelewat jamnya sampai maghribnya habis, begitu. Jadi ada beberapa golongan orang dalam menjalankan kewajiban ibadah sholat. Yang pertama adalah as-sholatu awal waktiha, sholat di awal waktu. Nah, sholat di awal waktu itu adalah bagi orang-orang yang menjalankan ibadah sholat fardu ketika sudah azan, maka mereka sudah meninggalkan pekerjaan, belajar, dan aktivitas lainnya, seperti itu. Jadi ketika azan berkumandang,
dia segera sholat. Itu adalah golongan orang-orang yang menjalankan sholat as-sholatu awal waktiha. Yang kedua adalah as-sholatu ala waktiha, yaitu sholat pada waktunya. Ya mungkin ketika masih waktunya, misal sholat zuhur jam 2 atau mungkin jam setengah 3 udah mepet, itu ya masih waktunya, tetapi ini dikategorikan sebagai orang yang menjalankan sholat seperti tadi saya sebutkan as-sholatu ala waktiha, jadi sholat pada waktunya. Seperti itulah. Pertanyaannya, baik yang mana dan istimewa yang mana? Ya jelas as-sholatu awal waktiha, jadi sholat pada awal waktu. Seperti itu Mbak Olive. Iya, berarti dengan cara mengatur waktu, kemudian mensegerakan ibadah sholat terlebih dahulu, baik Pak. Nah, sebenarnya tujuan buka bersama ini baik atau buruk sih Pak? Ya, tujuan buka bersama ini baik atau buruk, kita lihat niatnya dulu Mbak. Jadi niatnya buka bersama ini apa? Terkadang buka bersama, mohon maaf, kita laksanakan sebagai ajang untuk memamerkan prestasi, memamerkan harta, jadi memamerkan suatu hal yang didapatkan, seperti itu. Jadi kebanyakan alumni yang kumpul kemudian melaksanakan buka bersama, ya niatnya apa dulu? Tapi ada niatan untuk riya. Riya itu adalah pamer. Jadi pamer pendapatan, pamer pekerjaan, pamer aktivitas yang didapatkan setelah mungkin berpisah dari teman-temannya. Jadi buka bersama itu baik atau tidaknya tergantung niatnya. Yang pertama tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk menyambung silaturahim, kemudian temu kangen, atau mungkin mempererat tali persaudaraan, itu jelas bagus dan ada manfaatnya tertentu. Kadang-kala kita juga sudah lama tidak berjumpa dengan teman-teman kita yang mungkin dari SD, SMP, baik SMK, kuliah, seperti itu. Jadi kalau niat kita ditata dari awal, bukber ini tujuannya adalah untuk mempererat tali silaturahim dan menjaga persaudaraan, pertemanan dulu. Jadi insya Allah buka bersamanya akan lebih banyak manfaatnya daripada madorotnya. Akan tetapi sebaliknya, ketika bukber ini dilakukan hanya sebagai ajang pamer, sebagai ajang ujub, atau mungkin sebagai ajang riya seperti tadi yang saya sampaikan, otomatis kegiatan bukbernya akan lebih banyak madorotnya, yaitu banyak yang satu yang tidak baik, seperti tadi perasaan ujub, perasaan riya, seperti itu tadi, membanggakan diri dalam hal yang didapatkan sekarang. Seperti itu. Sekarang kan banyak Mbak Olive, seperti kita itu buka bersama tetapi kita seolah-olah tidak seperti buka bersama. Ketika sampai di tempatnya, semua sibuk dengan handphonenya masing-masing. Iya, benar banget. Ya seperti itu. Jadi esensi dari buka bersamanya malah hilang di situ. Jadi buka bersama itu tujuannya sebenarnya tergantung niatnya, baik atau tidaknya ya tergantung pada para peserta buka bersamanya. Jadi ditata dari niatnya seperti itu. Yang kedua, apakah bermanfaat sih buka bersama seperti itu? Ya tadi yang saya sampaikan, yang pertama tergantung niat. Yang kedua, memang ini adalah ajang saling kita bertemu. Nah, bertemu dalam kali ini itu niatnya adalah kita untuk bersilaturahim, dan tadi yang kedua adalah untuk menyambung persaudaraan kita, pertemanan kita yang sudah lama nggak jumpa dan kita terpisah jaraknya karena pendidikan atau mungkin karena pekerjaan. Seperti itu Mbak Olive. Baik. Nah, yang terakhir nih Pak, pesan Pak Iqbal untuk teman-teman agar tidak meninggalkan sholat ketika bukber. Baik, ketika kita melaksanakan sesuatu yang baik, maka niatkanlah
yang baik pula. Dan rangkaikan kegiatan sesuatu yang baik itu juga dengan hal-hal yang baik pula. Jadi sesuatu yang baik yang terencana itu akan tersusun dengan baik. Begitu juga suatu hal yang tidak baik tetapi kok itu terstruktur yang mereka terlaksana dengan tidak baik, itu juga akan mendatangkan sebuah madharat. Jadi sesuatu niat yang baik mari ditata juga niat kita ditata dengan hal-hal dan sebuah kegiatan yang mengandung manfaat. Nah, seperti pembahasan pada kesempatan kali ini kaitannya dengan buka bersama, boleh melaksanakan buka bersama dalam rangka kita menyambung silaturahim, menyambung persaudaraan, dan temu kangen dengan teman-teman lama karena terpisah pekerjaan maupun dengan pendidikan. Asalkan dalam kegiatan buka bersama tersebut juga tidak meninggalkan sebuah kewajiban yang sesungguhnya, yaitu kewajiban sholat 5 waktu, terutama pada sholat maghrib. Karena maghrib itu waktunya sangat singkat. Waktu maghrib ini sangat singkat, makanya maghrib ini menjadi waktu yang mustajab ketika kita berdoa. Jadi jangan disepelekan, jangan dihiraukan waktu mustajab ini untuk melaksanakan kegiatan ibadah, terutama kegiatan sholat maghrib seperti itu. Jadi para pemirsa semuanya, kita laksanakan buka bersama boleh, akan tetapi jangan pernah meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, khususnya sholat maghrib. Begitu. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Untuk Sobat Podcast, jangan lupa saksikan Sobat Podcast spesial Ramadan dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Saya Rasyanda Olivia dan Bapak Iqbal Reza Majid pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.